Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas subtema beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita belajar, yuk kita awali dulu pelajaran kita hari ini. Kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga pelajaran yang akan kita lalui hari ini bisa mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah atau beriman kepada kitab Allah. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memiliki 4 hal berikut ini. Yang pertama, diharapkan kalian mampu atau bisa menjelaskan makna beriman kepada kitab Allah. Yang kedua, diharapkan kalian mampu untuk menyebutkan nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Yang ketiga, diharapkan kalian mampu atau bisa menjelaskan isi ajaran yang terdapat di dalam kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, diharapkan kalian mampu memiliki sikap terpuji sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari materi beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, yuk kita membahas tentang pengertian beriman kepada kitab Allah. Nah, kalian tahu nggak apa arti beriman kepada kitab Allah? Yuk kita bahas ya. Iman itu artinya percaya atau yakin di dalam hati. Nah, berarti beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia hidup di dunia dan di akhirat. Nah, ini adalah pengertian beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga. Nah, ini berarti termasuk rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. Keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Berarti iman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga. Setelah tadi kita mengetahui tentang makna atau arti beriman kepada kitab Allah, sekarang kita akan membahas tentang nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Nah, Allah itu menurunkan 4 kitab yang diberikan kepada para Rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia hidup di dunia dan di akhirat. Apa saja 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya? Yuk kita bahas bersama ya. Dari kitab yang pertama. Yang pertama adalah kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, kitab Taurat itu menggunakan bahasa Ibrani. Nah, kitab Taurat ini diturunkan di daerah Israel dan
di daerah Mesir. Nah, jadi kitab Taurat ini hanya berlaku pada masa Bani Israel. Nah, kitab Taurat ini hanya berlaku ketika pada zamannya Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat itu juga termasuk kitabnya Allah. Di dalam kitab Taurat ada beberapa isi ajaran di dalamnya. Nah, yang pertama, kitab Taurat itu berisi sebagai pedoman untuk memutuskan perkara bagi orang Yahudi pada zaman itu. Nah, jadi pada umumnya kitab Taurat ini dijadikan sebagai kitab oleh orang-orang Yahudi pada zamannya Nabi Musa alaihi salam. Dan yang kedua, di dalam kitab Taurat itu menerangkan bahwa akan datang nabi yang terakhir sebagai nabi penutup para nabi dan rasul. Nah, nabi yang dimaksud sebagai nabi penutup para nabi dan rasul di sini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab Taurat itu menjelaskan bahwa suatu saat nanti akan ada seorang nabi dan rasul yang terakhir sebagai penutup nabi dan rasul. Nah, ini dijelaskan di dalam kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam pada abad 10 Masehi. Kitab Zabur ini diturunkan dengan menggunakan bahasa Kipti. Nah, kitab Zabur ini diturunkan di tanah Kanaan pada saat Nabi Daud itu menjadi raja Bani Israel. Sama dengan kitab Taurat, kitab Zabur ini hanya berlaku pada zamannya Nabi Daud, yaitu untuk digunakan orang-orang Bani Israel saja. Kemudian, isi ajaran di dalam kitab Zabur itu adalah yang pertama, kitab Zabur itu berisi tentang nyanyian puji-pujian bagi Allah yang dibawakan oleh Nabi Daud alaihi salam. Nah, kemudian isi yang kedua, kitab Zabur itu dikenal dengan sebutan Mazmur yang artinya nyanyian atau pujian. Nah, ini adalah tentang isi ajaran yang terdapat di dalam kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada abad 1 Masehi. Kitab Injil ini diturunkan dengan menggunakan bahasa Yunani. Injil itu artinya kabar gembira. Nah, kemudian kitab Injil ini diturunkan di daerah Yerusalem. Nah, tetapi kitab Injil yang asli diturunkan kepada Nabi Isa itu sudah berbeda dengan kitab Injil yang sekarang digunakan sebagai kitab oleh orang-orang Nasrani. Nah, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu adalah masih murni sebagai firman Allah langsung yang diturunkan kepada Nabi Isa. Tetapi kitab Injil yang sekarang itu sudah banyak melakukan diperbaharui oleh orang-orang Nasrani. Nah, jadi kitab Injil yang sekarang dijadikan sebagai kitab orang Nasrani itu adalah sudah bukan Injil asli yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Di dalam kitab Injil itu ada beberapa ajaran, sama seperti kitab sebelumnya itu pasti mengandung beberapa ajaran. Yang pertama, kitab Injil itu berisi firman Allah untuk meluruskan kaum Bani Israel, karena kaum Bani Israel itu sudah menyeleweng dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi intinya kitab Injil itu menyuruh untuk menyembah Allah. Nah, yang kedua, berisi hukum dan mengajarkan agar manusia itu kembali kepada tauhid, yaitu menyembah Allah. Dan yang ketiga, menerangkan tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Sama dengan kitab Taurat tadi,
bahwa di dalam kitab Injil itu juga menerangkan bahwa suatu saat akan ada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Nah, pasti kalau yang ini kalian sudah sangat mengenal dan sering membacanya, yaitu kitab Al-Quran sebagai kitabnya umat Islam. Nah, kitab Al-Quran ini sangat istimewa dibandingkan dengan ketiga kitab sebelumnya. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-6 Masehi pada tanggal 17 Ramadan. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab yang sangat mudah untuk dipahami oleh semua umat manusia, berbeda dengan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Itu dengan menggunakan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang pada zamannya saja. Sedangkan kitab Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab yang bahasanya itu bisa dipahami dan mudah diamalkan oleh orang-orang seluruh umat dunia. Nah, ini adalah salah satu keistimewaan kitab Al-Quran. Nah, kemudian kitab Al-Quran itu diturunkan di Mekah pada saat Nabi Muhammad itu sedang berkhalwat atau sedang berzikir kepada Allah di dalam Gua Hira. Pada saat itu Nabi Muhammad itu berusia 40 tahun dan kemudian Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril membawakan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu adalah wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah sejarah tentang diturunkannya kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang isi ajaran di dalam kitab Al-Quran. Nah, pada dasarnya semua kitab Allah itu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran itu adalah intinya sama untuk mengajak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi di dalam ketiga kitab yaitu Taurat, Zabur, dan Injil itu masih ada beberapa kekurangan. Nah, kemudian di dalam kitab Al-Quran ini itu adalah menyempurnakan ajaran atau hukum-hukum yang belum ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas ya isi ajaran yang ada di dalam kitab Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu berisi tentang akidah atau keyakinan atau kepercayaan. Nah, maksudnya di sini Al-Quran itu mengajarkan tentang keyakinan umat manusia kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, Rasul Allah, tentang akan datangnya hari kiamat dan tentang qada dan qadar atau takdir Allah. Nah, jadi isi Al-Quran itu mengajarkan tentang rukun iman, tentang keyakinan umat manusia, tentang adanya Allah, adanya malaikat, adanya kitab-kitab Allah, adanya Rasul yang diutus Allah, akan adanya hari kiamat yang pasti akan datang, dan menjelaskan tentang takdir Allah yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu ajaran yang pertama tentang akidah. Yang kedua berisi tentang ibadah. Nah, ibadah di sini itu ada dua macam. Nah, ibadah itu adalah hubungan manusia dengan Allah, yaitu tentang sholat, tentang puasa, dan kemudian tentang haji. Nah, itu ibadah yang langsung dari manusia berhubungan langsung kepada Allah. Dan juga tentang muamalah. Nah, muamalah ini adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Misalnya tentang tata cara berdagang, kemudian saling membantu, bersedekah, membantu anak yatim, fakir miskin, dan sebagainya. Itu juga diajarkan di dalam kitab Al-Quran. Nah, jadi yang kedua, Al-Quran itu mengajarkan tentang ibadah dan muamalah. Nah,
Kemudian yang ketiga tentang hukum. Nah, di dalam Al-Quran itu, kitab Al-Quran itu dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada. Maksudnya, segala persoalan yang dihadapi oleh manusia itu harus bersumber kepada Al-Quran. Nah, karena yang pertama, sumber hukum Islam yang pertama itu adalah Al-Quran. Hukum apapun itu sudah dijelaskan di dalam kitab Al-Quran. Misalnya tentang hukum membagi warisan, cara membagi warisan, kemudian cara melangsungkan pernikahan, kemudian cara menghakimi orang yang mencuri dan sebagainya, cara menghakimi orang yang berzina dan sebagainya, itu sudah dijelaskan di dalam kitab Al-Quran. Karena Al-Quran itu sumber dari segala sumber hukum yang ada digunakan untuk umat manusia. Kemudian yang keempat, Al-Quran itu berisi tentang kisah umat terdahulu. Nah, jadi Al-Quran itu menceritakan kisah-kisah umat terdahulu, khususnya pada zaman para nabi dan rasul. Misalnya kisah tentang Nabi Musa bersama dengan Raja Fir'aun, itu juga terdapat di dalam Al-Quran. Kisahnya tentang Nabi Nuh, kisahnya tentang Nabi Muhammad, kisahnya tentang Ashabul Kahfi yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi, itu juga terdapat di dalam kitab Al-Quran. Nah, kemudian Al-Quran itu juga mengajarkan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari selanjutnya. Kemudian yang kelima, Al-Quran itu berisi tentang rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi tentang ilmu perbintangan, tentang astronomi, tentang bencana alam, tentang sains ilmu pengetahuan, itu sudah dijelaskan di dalam kitab Al-Quran. Misalnya tentang dunia pengobatan, dunia kedokteran, itu sebenarnya sudah dijelaskan di dalam kitab Al-Quran. Misalnya di dalam surat An-Nahl yang menjelaskan bahwa madu yang berasal dari lebah itu bisa dijadikan sebagai obat. Nah, ini adalah beberapa ajaran yang terdapat di dalam kitab Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran itu isinya sangat lengkap, menyeluruh, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Karena Al-Quran ini istimewa, sifatnya bisa digunakan sebagai seluruh umat manusia, tidak hanya pada zamannya Nabi Muhammad saja, berbeda dengan kitab sebelumnya. Kalau kitab sebelumnya itu hanya bisa dipahami dan digunakan pada zaman Bani Israel, tetapi kitab Al-Quran itu bisa digunakan bagi seluruh umat manusia. Nah, ini ajaran yang terdapat. Kitab Al-Quran itu ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril itu tidak langsung turun sekaligus dalam bentuk mushaf. Nah, tetapi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril itu secara mutawatir atau berangsur-angsur secara perlahan-lahan. Nah, jadi firman Allah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad berdasarkan atau sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad. Nah, misalnya tentang kejadian Abu Lahab yang sangat membangkang tentang ajaran Nabi Muhammad, maka Allah itu kemudian menurunkan wahyu yang bernama surat Al-Lahab. Kemudian tentang kisah antara Nabi Muhammad yang ditawari tentang harta, kemudian kedudukan, tahta oleh orang-orang kafir untuk saling bertukar kepercayaan dan menyembah Tuhan, bertukar tentang Tuhan, itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Kafirun. Nah, jadi Al-Quran atau firman Allah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad dan para umatnya. Tujuannya supaya Nabi Muhammad dan para sahabat pada waktu itu bisa mudah untuk memahami isi dari kitab Al-Quran. Nah, kemudian pada saat itu Al-Quran diturunkan itu belum dalam bentuk buku, tetapi Nabi Muhammad dan para sahabat itu
ketika Nabi Muhammad itu menerima wahyu, kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabatnya, kemudian para sahabat itu menghafal dan belum ditulis dalam bentuk kertas, tetapi baru ditulis dalam kulit pohon, dalam batu, kulit binatang, dan seperti itu, belum dijadikan satu mushaf seperti yang sekarang ini. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur atau mutawatir. Al-Quran diturunkan itu selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran itu diturunkan Allah selama di 2 tempat, yaitu ketika di Mekah, ketika Nabi Muhammad mulai berusia 40 tahun sampai dengan usia 53 tahun. Nah, kurang lebih itu Al-Quran diturunkan di Mekah selama 13 tahun. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad berusia 53 tahun, Nabi Muhammad diperintah Allah untuk pindah atau hijrah ke Madinah. Nah, kemudian Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad selama Nabi Muhammad berada di Madinah itu kurang lebih selama 10 tahun. Karena pada usia 63 tahun Nabi Muhammad itu akhirnya sakit dan meninggal dunia. Nah, itu berarti sudah tidak ada lagi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, karena hanya Nabi Muhammad yang mampu menerima kitab Al-Quran, tidak ada orang lain lagi, karena Nabi Muhammad itu adalah sebagai Rasul dan Nabi yang terakhir, sebagai Rasul penutup akhir zaman. Nah, jadi setelah Nabi Muhammad wafat itu sudah dipastikan tidak akan ada wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul. Nah, karena Nabi Muhammad itu menerima wahyu Al-Quran di 2 tempat, yaitu Mekah dan Madinah, maka ada 2 golongan surat, yaitu surat yang turun di Mekah itu dinamakan sebagai surat Makkiyah, kemudian surat yang turun pada saat Nabi Muhammad berada di Madinah itu dinamakan sebagai golongan surat Madaniyah. Nah, ini tentang kitab Al-Quran. Kita sudah membahas tentang sejarah diturunkannya Al-Quran dan isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keistimewaan kitab Al-Quran dibandingkan dengan 3 kitab sebelumnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, kitab Al-Quran ini itu adalah kitab yang paling istimewa dibandingkan dengan 3 kitab sebelumnya. Yang pertama, Al-Quran itu berisi penyempurna seluruh hukum Allah yang terdapat di dalam kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu isinya salah satunya menyempurnakan ajaran-ajaran agama Allah yang terdapat di dalam kitab sebelumnya tetapi masih belum sempurna. Kemudian Allah menurunkan kitab Al-Quran, salah satu keistimewaannya untuk menyempurnakan ajaran-ajaran yang belum ada dalam kitab sebelumnya. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat semesta alam atau rahmatan lil alamin. Nah, ini bedanya dengan 3 kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Kalau Taurat, Zabur, Injil itu hanya berlaku pada zaman Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Sedangkan kitab Al-Quran sejak diturunkannya pada saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun sampai besok ketika akhir zaman, ketika menjelang hari kiamat, itu kitab Al-Quran ditunjukkan atau diperuntukkan oleh seluruh umat manusia. Jadi tidak ada bedanya, sebenarnya Al-Quran ini bisa dijadikan pedoman hidup tidak hanya orang Islam saja, tetapi bisa untuk orang-orang yang beragama lain. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Nah, tadi di salah satu isi Al-Quran itu berisi tentang hukum. Nah, jadi pedoman hukum apapun yang ada di dunia ini, permasalahan yang ada di dunia ini terkait
terkait dengan permasalahan manusia itu sebenarnya sudah diatur di dalam Al-Quran, dan manusia bisa menggunakan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya sampai dengan akhir zaman atau hari kiamat. Yang keempat, Al-Quran itu menjadi sumber dasar hukum pertama dalam kehidupan. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah sumber hukum yang pertama bagi umat manusia dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kemudian sumber hukum yang kedua itu adalah hadis, yaitu hadis itu adalah sebuah perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Yang kelima, nah, keistimewaan Al-Quran itu adalah keaslian kitab Al-Quran itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berani mengubah isi apa yang ada di dalam kitab Al-Quran. Misalnya mengubah tentang bunyi ayatnya, tentang harokatnya, itu tidak ada yang berani mengubah, karena Allah sudah menjamin keasliannya, dan Allah sudah menjaga sendiri keaslian kitab Al-Quran. Itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, Al-Quran itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami bagi seluruh umat manusia. Nah, karena kitab Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, entah itu orang Indonesia, kemudian Malaysia, dan seluruh dunia ini meskipun menggunakan bahasa itu setiap harinya menggunakan bahasa negaranya masing-masing, tetapi pasti ketika membaca Al-Quran itu pasti akan mudah untuk memahami. Itulah keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab sebelumnya. Dan bagi orang yang membaca Al-Quran itu akan dihitung oleh Allah, akan mendapatkan pahala bagi orang yang membacanya. Nah, ini adalah beberapa keistimewaan kitab Al-Quran dibandingkan dengan kitab. Tadi kita sudah membahas tentang 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu ada kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, dari keempat kitab itu pada dasarnya itu adalah semua kitab itu membawa ajaran terpuji yang disampaikan oleh Allah supaya umat manusia itu selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yuk kita membahas tentang ajaran-ajaran terpuji yang terdapat di dalam kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Allah itu berisi tentang ajaran terpuji kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang pertama, intinya semua kitab itu mengajarkan kepada umat manusia agar selalu menyembah Allah, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, caranya umat manusia itu beribadah kepada Allah, khususnya kalau kita sebagai orang Islam, berarti seperti gambar di bawah ini, kita harus rajin beribadah. Nah, salah satunya kita harus melakukan ibadah wajib, yaitu sholat 5 waktu. Selain itu, kita juga harus rajin berdoa dan memohon pertolongan Allah, memohon ampunan kepada Allah. Nah, itu ajaran yang pertama, mengajarkan tentang ajaran terpuji hubungan antara manusia dengan Allah, yaitu manusia harus selalu beribadah, menyembah, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kemudian di dalam kitab-kitab Allah itu juga berisi ajaran terpuji antara manusia dengan manusia lain, itu ajaran terpuji kepada sesama manusia. Nah, contohnya di gambar ini itu adalah saling tolong-menolong. Misalnya ada teman kalian yang jatuh, berarti kalian juga harus menolong. Misalnya harus saling hormat, menghormati, toleransi antar umat beragama, misalnya antara orang Islam dengan orang Kristen, dengan orang Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya.
yaitu harus saling menghormati. Nah, menghormati bukan berarti harus sama-sama menjalankan ibadahnya. Menghormati di sini adalah menghormati keyakinan orang lain dengan tidak mengejek dan tidak memaksakan orang lain untuk masuk agama Islam. Kemudian ajaran terpuji misalnya saling silaturahmi, kemudian saling membantu, kemudian misalnya ada tetangga yang sedang sakit harus dijenguk, tetangga yang sedang punya hajat berarti juga harus didatangi sesuai dengan undangannya. Nah, ini ajaran-ajaran di dalam kitab Allah itu adalah mengajarkan agar sesama umat manusia itu saling hidup damai, saling toleransi, saling menyayangi. Yang ketiga, kitab-kitab Allah itu berisi ajaran terpuji, yaitu supaya memperlakukan hewan, tumbuhan, dan lingkungan itu dengan cara yang baik. Nah, di gambar ini misalnya diberikan contoh ketika kalian mempunyai hewan piaraan misalnya seperti ayam, kambing, kelinci, atau sapi, bebek, dan sebagainya, berarti kalian harus menyayangi. Salah satunya itu dengan cara memberikan makan hewan peliharaan kalian, kecuali hewan buas yang membahayakan nyawa kalian, itu kalian boleh berbuat untuk melindungi diri. Nah, kemudian terhadap lingkungan, terhadap tanaman, kalian juga harus merawat tanaman kalian. Misalnya kalian punya bunga, pohon bunga, itu harus dirawat dengan cara disiram setiap hari supaya tumbuhan bunga itu tidak mati atau tidak layu. Kemudian dengan cara menyayangi lingkungan, yaitu dengan cara membersihkan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, supaya tidak mengakibatkan bencana yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia. Nah, ini ajaran di dalam kitab-kitab Allah. Yang ketiga, yaitu ajaran terpuji untuk saling berbuat baik kepada hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar. Yang keempat, ajaran di dalam kitab-kitab Allah itu mengajarkan ajaran terpuji kepada diri sendiri. Contohnya di dalam gambar ini, cara merawat diri supaya diri kita itu tetap sehat. Nah, berarti kita harus merawat diri kita, contohnya dengan rajin berolahraga, makan makanan yang sehat dan halal. Kemudian cara merawat diri kita itu dengan mandi 2 kali sehari, gosok gigi. Kemudian ketika kuku sudah panjang berarti harus dipotong. Kemudian rajin keramas supaya di dalam rambut kita itu tidak mengandung kutu. Kemudian mengganti pakaian yang kotor, kemudian segera dicuci. Nah, itu adalah beberapa contoh ajaran terpuji yang ada di dalam kitab-kitab Allah untuk menyayangi diri sendiri. Nah, ini adalah beberapa ajaran terpuji yang terdapat di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi kita sudah membahas tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu ada 4 kitab: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Dari keempat kitab itu intinya mengajarkan bahwa umat manusia itu harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menyayangi lingkungan, hewan, menyayangi sesama manusia, dan menyayangi diri sendiri. Nah, setelah mempelajari materi ini, semoga kalian bisa memiliki rasa kasih sayang kepada sesama manusia, kepada hewan, lingkungan, memiliki rasa sayang kepada diri sendiri, dan yang paling penting itu bisa meningkatkan keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa lebih rajin untuk membaca kitab Al-Quran, yaitu karena kalian beragama Islam berarti harus mengamalkan membaca apa yang ada di dalam kitab Al-Quran. Nah, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Sebelum kita akhiri pelajaran, yuk kita akhiri dulu pelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga
pelajaran kita ini bisa bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.